Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan taklim tematik kita tentang puasa ya. Dari hari pertama di bulan Ramadan tahun ini kita sudah mengaji ya, tentang apa-apa yang berkaitan tentang puasa ya, baik dari segi fikihnya, kitab takrib, atau dari segi hadisnya Riyadhus Shalihin, atau dari segi fikih dan tasawuf kitab Muraqaqul Ubudiyah, atau dari segi akhlak juga ya, adab-adabnya kitab Sharihuddin Niyah. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa diberi taufik ya, ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa-apa yang kita sudah kaji bersama. Nah, untuk kali ini saya akan membawakan penjelasan tentang apa sih yang disunahkan ketika memasuki hari Lebaran. Saya akan membacakan kitab Awdahul Bayan ya, karangan Muhammad Isam Hadzik ya. Beliau ini adalah cucu daripada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ma jaa'a fi fadli yaumil 'idi wa talabil iktsari minat takbiri fihi. Nah, di sini bab ya menjelaskan tentang hadis ya yang berkaitan tentang keutamaan hari riyaya. Kemudian hadis tentang dituntut kita semua untuk memperbanyak takbir pada hari riyaya. An Sa'id bin Uwais al-Ansari an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Sa'id bin Uwais al-Ansari, dari ayahnya, semoga Allah meridhoi keduanya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumu 'idil fitri waqafatil malaikatu ala abwabit turuqi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika di hari riyaya para malaikat berdiri di pintu-pintu jalan. Fanadu, kemudian mereka memanggil ya. Ughdu ya ma'syarul muslimin. Berangkatlah hai para orang-orang muslim, ila rabbin karimin, kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha mulia. Yamunnu bil khairi, yang telah memberikan anugerah dengan kebaikan. Tsumma yusibu alaihil jazila, kemudian Allah memberikan pahala yang begitu besar. Laqad umirtum biqiyamil laili fakumtum. Sungguh kalian telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul lail ya, menghidupkan malam ya, dengan sholat, dengan membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah lainnya. Fakumtum, maka kamu telah fakumtum, maka melaksanakan qiyamul lail. Wa umirtum bisyamin nahari fasumtum, dan kalian telah diperintahkan untuk berpuasa di siang harinya, kemudian kalian berpuasa. Wa ata'tum rabbakum, dan kalian telah taat kepada Tuhanmu, kata malaikat. Faqbidu jawaizakum, maka genggamlah balasan-balasan kalian. Fa idza shallu, jadi ketika malam Id ya, para malaikat berdiri di pintu-pintu langit ya, dan memanggil kepada orang-orang muslim, memberikan kabar gembira ya, untuk mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari apa yang telah kita lakukan di pada bulan Ramadan, dengan puasa di siang harinya, malamnya kita qiyamul lail. Kemudian fa idza shallu nada munadin, dan ketika para orang-orang Islam salat, maka ada yang memanggil ya. Ala inna rabbakum, ketahuilah
Sesungguhnya Tuhan kalian qad ghafara lakum, sungguh telah mengampuni kalian semua. Farji'u rasyidina, maka pulanglah rasyidina dalam keadaan orang yang telah diberi petunjuk. Ila rihalikum, kepada pulang ke tempat kalian semua. Fahuwa, maka yaumul id, ya, yaumul id ini disebut juga yaumul jaizah, yaitu hari pembalasan. Pembalasan, ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Wa yusamma dzalikal yaumu fis sama'i yaumil jaizah. Dan yaumul id, hari raya itu di langit dinamakan dengan yaumul jaizah, hari pembalasan, hari keuntungan, yang mendapatkan keuntungan. Qala al-Hafidz Abdul Azim Al-Munziri, rawahu Tabrani fil Mu'jam Al-Kabir. Kemudian ada hadis lagi selanjutnya, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadikum bitakbiri. Kata Rasulullah, zayyinu, perhiasilah, semarakanlah, ya, hari-hari Id kalian, ya, hari raya kalian dengan apa? Dengan membaca takbir. Makanya takbir itu adalah salah satu amalan yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita senantiasa membaca di hari Id. Qala al-Hafidz Al-Munziri, rawahu Tabrani fi Shaghiril Awal Awsati. Nah, untuk takbir sendiri, ya, para ulama berpendapat ada yang mutlak dan ada yang muqayyad. Mutlak di sini artinya kapanpun dimanapun boleh dibaca, ya, dari mulai maghrib, ya, 1 Syawal sampai sholat, dilaksanakan sholat Id, sampai khutbah, sampai khotib naik khutbah ketika sholat Id. Ada juga yang muqayyad. Muqayyad itu disunahkan hanya setelah sholat. Jikalau Idul Fitri, kita disunahkan cuman sampai sholat dilaksanakan. Tapi kalau Idul Adha, ada juga takbir muqayyad, yaitu yang dilaksanakan, yang dibaca setiap selesai sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat fardu sampai hari tasyrik. Ya, jadi setelah sholat di 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, setelah sholat apapun itu sholatnya, kita disunahkan untuk membaca takbir, untuk mengagungkan, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitru yaumun yuftirun nasu. Al-fitru, ya, hari fitir, hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah hari di mana orang-orang berbuka. Jadi sebelum sholat Id, ya, sebelum berangkat ke masjid, kita disunahkan untuk makan dulu, ya, entah itu minum dulu, nggak apa-apa, batalin aja sunahnya. Nah, sedangkan adha wal adha yaumun yudhin nasu. Sedangkan adha itu adalah hari orang-orang berkurban. Nah, untuk sholat Idul Adha kita tidak disunahkan untuk makan dulu, bahkan bagusnya nanti makannya setelah sholat, untuk membedakan antara hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian hadis selanjutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik berkata, kana li ahlil jahiliyah, dulu orang jahiliyah, ya, hari jahiliyah, yaumani fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Orang jahiliyah dulu itu ada 2 hari yang setiap tahun ada 2 hari yang mereka bermain-main di hari tersebut, bersukaria di hari tersebut. Falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sampai ke Madinah, qala, Nabi Muhammad berkata, kana lakum yaumani tal'abuna fihima. Ada bagi kalian 2 hari yang kalian bisa bersukaria di situ, bergembira di situ, bermain-main di 2 hari tersebut. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Dan sungguh Allah telah menggantikan, ya, 2 hari orang-orang jahiliyah yang lebih baik daripada 2 hari tersebut, yaitu apa? Yaumul Fitri, hari raya Fitr, Yaumul Fitri dan Idul Adha, ya. Idul Fitri dan Idul Adha itu lebih baik daripada 2 hari yang orang-orang jahiliyah dulu bersukaria, bergembira di hari tersebut. Ya, jadi banyak hal Rasulullah itu ogah, ya, mirip, ya, persis dengan orang kafir, sama dengan orang kafir. Salah satunya kiblat, ya. Kiblat itu diganti karena Rasulullah kurang sreg, gitu, ya. Kiblatnya sama dengan orang-orang kafir. Sebelum ke Ka'bah,
kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul fitri, kata Nabi Muhammad dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad bersabda ketika di hari raya Fitr, habitatil malaikatu ilal ardi, malaikat turun ke bumi. Jadi pada hari raya malaikat turun, kita nggak kelihatan. Kalau kelihatan malah takut kita nantinya. Fayaqifuna ala afwahis sukaki ya. Maka mereka berdiri di pintu-pintu jalan ya. Dari langit turun, di ganggang turun para malaikat di jalan-jalan, yunaduna bi sautin yasma'uhu jami'u man khalaqallahu illal jin wal ins ya. Mereka mengundang ya, memanggil dengan suara yang semua makhluk mendengarkan kecuali jin dan manusia. Kalau manusia nggak bisa dengar, jin juga nggak bisa dengar. Tapi selain manusia dan jin bisa mendengarkan suara malaikat tersebut. Yaquluna, mereka berkata, ya ummata Muhammadin, hei umat Nabi Muhammad, ukhruju ila rabbin karimin, keluarlah kalian menuju Tuhan yang maha mulia, yu'til jazila, yang telah memberikan pahala yang begitu besar, wa yughfiruz zanbal azima, dan yang Tuhan yang mengampuni dosa-dosa besar. Fa idza barazu, dan ketika para muslimin keluar dari rumahnya, ila musallahum, ke tempat sholatnya. Kalau di kita ada yang di lapangan, ada yang di masjid ya. Itu ketika keluar mereka orang-orang muslim ke tempat sholatnya, yaqulullahu azza wa jalla li malaikatihi, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikatnya, ya malaikati, ma jazaul ajiri idza amila amalah. Hai malaikatku, apa kira-kira balasan bagi pekerja ya, ajir itu kuli, bagi para pekerja ketika telah melakukan kerjaannya ya, telah melaksanakan pekerjaannya. Fayaquluna, maka para malaikat berkata, ilahana wa sayyidana antuwaffiyahu ajrahu ya, kata para malaikat, Tuhanku, Tuanku, ya engkau menyukupi upah mereka ya. Fayaqulu, maka Allah berkata, inni ushhidukum anni ja'altu sawabahum, sungguh aku telah menyaksikan kepada kalian bahwa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, saya ja'altu sawabahum min siyamihim wa qiyamihim ridhoi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, saya jadikan pahala dari puasa mereka, dari qiyamul lailnya mereka, yaitu keridhoanku. Jadi Allah memberikan kesaksian kepada malaikat untuk memberikan ridhonya kepada orang-orang yang telah berpuasa dan telah qiyamul lail pada malam harinya, siangnya puasa, malamnya ibadah ya dengan tarawih. Insorifu maghfuran lakum, pulanglah kalian dalam keadaan yang telah diampuni dari dosa-dosanya. Qad ardaitumuni wa raditu ankum, sungguh kalian telah ridho kepadaku, telah ridho karena telah melakukan puasa di siang harinya, malamnya qiyamul lail ya, salat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya. Wa raditu ankum, dan saya juga ridho kepada kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu anugerah, salah satu pemberian balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita sudah melaksanakan puasa qiyamul lail pada bulan Ramadan, adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ibnu Hibban wal Baihaqi. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Ibnu Umar bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu an amumah lahu minas sahabah. Nah, dari Abi Umar bin Anas bin Malik, dari Amumah, an Amumah min sahabat, dari sebagian daripada sahabat, anna rakiban, ya, sungguhnya ada orang yang datang, ja'u, para penunggang ja'u datang, fasyahidu, dan menyaksikan, dan mereka bersaksi, annahum, bahwasanya mereka ra'awul hilala bil amsi, mereka bersaksi, ada para sahabat, sebagai sekumpulan sahabat, mereka bersaksi telah melihat hilal, kemarin telah melihat hilal. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa amarohumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, ayufatiru, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk beridul fitri, wa idza asbahu, dan ketika mereka masuki pagi hari, ayaghdu, menyuruh mereka untuk pergi ila musallahum, ke tempat-tempat
sholat mereka, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi dari kesimpulan ya dari hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi, ada beberapa keutamaan, banyak keutamaan hari Yaumil Fitri ya. Salah satunya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan. Dan juga kita insya Allah kita berdoa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah Allah saksikan kepada malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang qiyamul lail ya, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari Id juga Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak takbir ya, takbiran. Kemudian juga Rasulullah SAW salah satu yang diperintahkan juga ketika hari raya kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Itulah ya keterangan dari hadis tentang keutamaan hari raya Idul Fitri, keutamaan hari raya, dan juga diperintahkan untuk memperbanyak takbir ya, takbiran di hari raya. Semoga bisa dipahami ya, dan semoga kita bisa mempraktekkan besok ketika hari raya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.